Shalom. Dari Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat Gemision Rambunan mengundang rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja, juga kakak-kakak pembina untuk beribadah di malam ini, Sabtu 11 April 2020, yang akan dipimpin oleh Penatua Rojen Lekbe MPD. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama penyanyi Haleluya. Kita habiskan ibadah kita di malam hari ini. Persekutuan beribadah Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemision Rambunan bersama dengan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemision Rambunan biarlah tertahbis hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita angkat satu lagu yang berkata, Tuhanku bila hati kawanku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Kami boleh melaksanakan setiap aktivitas di rumah kami masing-masing, mengisi hari dengan kesibukan kerja yang terbatas karena keadaan.
Itu karena anugerah-Mu. Saat ini, di malam hari ini, kami akan bersekutu beribadah kepadamu di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya, kami dipersatukan di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa, melakukan yang tidak Engkau kehendaki. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Kami berdoa kepada teman-teman pembina dan adik-adik remaja, beserta dengan pemuda-pemuda yang berada di rumah, yang sementara mengikuti jalannya ibadah ini. Tuntunlah mereka, fokuskan hati dan pikiran mereka dalam ibadah ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu bagi kami semua, agar supaya kami boleh memahami kehendak-Mu. Sarana yang digunakan, Engkau berkati. Pengeras suara ini, alat-alat elektronik, pemain musik, singers, dan juga alat-alat elektronik lainnya yang digunakan untuk memancarkan persekutuan ini. TV, kabel, kiranya Engkau berkati, agar itu dapat membawa berkat buat adik-adik remaja, pembina-pembina, tapi juga pemuda-pemudi yang berada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah ini. Berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan memimpin ibadah ini. Berikan hikmat dan kemampuan agar maksud firman-Mu tersampaikan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengar dan melakukan. Amin. Kita angkat lagu yang berkata, "Ku akan selalu bersyukur." Membaca di dalam kitab Markus. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini yang terambil dalam Markus 15 ayat 20b sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan di malam hari ini diberi judul Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus
ke tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Sampai di sana pembacaan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sambut dengan pujian firman Allah, jayalah. Teman-teman pembina yang diberkati Tuhan, adik-adik remaja, beserta pemuda-pemudi dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita ini diberi tema untuk direnungkan salib Yesus dan kekejian duniawi. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya tidak dapat dilepaskan dari salib Kristus. Itulah sebabnya salib Kristus terus diajarkan dan diberitakan oleh gereja sampai hari ini. Tetapi juga sekaligus mau menunjukkan tentang kekejaman yang begitu mengerikan dari proses pengadilan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hal ini juga sangat penting untuk terus direnungkan oleh setiap orang yang percaya, mengingat panggilan Yesus kepada semua orang yang mau mengikutnya, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Teman-teman pembina, adik-adik remaja, pemuda-pemudi, dan pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan ini, di situ menjelaskan tentang perjalanan
sengsara penyaliban Yesus Kristus. Yang pertama, di ayat pembacaan kita, Yesus dibawa dari gedung pengadilan keluar kota untuk disalibkan dengan membawa salibnya sendiri. Tetapi dalam perjalanan bertemu dengan seorang yang bernama Simon orang Kirene. Dipaksa untuk memikul salibnya. Hal ini mau menunjukkan bahwa secara fisik Yesus terlalu lemah untuk membawa salib. Sesudah ia disesah, dicambuk, dan dihajar di gedung pengadilan. Dalam perjalanan sengsaranya. Yang kedua, dalam pembacaan kita ini, perjalanan sengsara, Yesus dibawa ke Bukit Golgota yang disebut tempat tengkorak. Di sana mereka memberinya anggur yang dicampur dengan mur sebagai tindakan untuk mengolok-olok dia. Kemudian menyalibkan dia, dipakukan di salib baik tangan maupun kakinya, dan dalam keadaan telanjang. Pakaiannya ditanggalkan dan dibagi dengan cara diundi. Ini mau menunjukkan bahwa betapa ia sangat direndahkan dan dipermalukan karena dosa manusia. Setelah Yesus disalibkan, di pembacaan kita juga di malam hari ini, di ayat yang terakhir, ada juga orang-orang yang menghujat dia. Di ayat yang ke-29 dan 30, orang-orang yang lewat berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Tetapi juga ada imam-imam dan ahli Taurat di ayat yang ke-31 dan 32 yang menghujatnya dengan berkata, "Baiklah, Raja orang Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Apakah dalam perjalanan sengsara ini Yesus melawan? Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda-pemudi, teman-teman pembina, dan adik-adik remaja yang berada di rumah. Sebagai orang yang percaya, panggilan orang yang percaya adalah untuk menderita bersama Yesus. Dalam Filipi 1 ayat 29 berkata, "Sebab kepada kamu diberikan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Hal ini mau menegaskan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang percaya, pemuda-pemudi, pembina remaja, adik-adik remaja, kita menjalani hidup setiap hari, baik di tengah bangsa dan negara, di tengah masyarakat, keluarga, terlebih di tugas pelayanan kita di jemaat. Kita harus mampu merendahkan diri seperti Kristus sendiri.
mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Sebagai pembina, binalah, tuntunlah adik-adik remaja kita untuk terus bergaul erat dengan Tuhan, menjadi contoh, menjadi panutan dalam segala tingkah laku perbuatan kita. Sebagai adik-adik remaja, kita berusaha untuk terus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Jangan memaksakan keinginan kita. Berusahalah untuk memahami dan melihat kondisi orang tua kita. Lakukan apa yang diharapkan orang tua dan pembina kita untuk kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai pembina, sebagai pemuda-pemudi, marilah kita mengisi waktu kita sebagai pemuda, baik kita yang sudah bekerja, tetapi juga yang masih duduk di bangku kuliah. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai mahasiswa. Pemuda yang sudah bekerja, lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan di masa mudamu. Apa terlebih kita sekalian, marilah kita berdoa untuk bumi di mana kita tinggal, negara di mana kita adalah warganya, Republik Indonesia, yang saat ini sementara bergumul dengan penyebaran virus corona, di mana sebagai warga masyarakat kita merasakan dampaknya saat ini. Di antaranya, kita sebagai warga gereja tidak dapat berkumpul bersama dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Sebagai seorang remaja yang menuntut ilmu di bangku sekolah, sebagai seorang pembina dalam tugas sebagai seorang mahasiswa, kita tidak bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman kita di sekolah dalam satu ruangan bersama. Demikian juga bersama dengan teman-teman mahasiswa. Dampak yang lain, kita dapat melihat lapangan kerja di mana orang tua kita bekerja, saudara-saudari kita bekerja, seakan menjadi sempit karena pembebasan gerak yang dibatasi, yang berakibat pada menurunnya pendapatan. Apakah itu sebagai tukang ojek, sopir atau taksi online, karyawan toko, dan juga yang mengusahakan peternakan. Untuk itu, marilah dalam kesempatan ini, di tengah kita mempersiapkan diri untuk merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada besok hari, marilah kita semakin bersemangat dengan membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan sebagai pembina, sebagai remaja, sebagai pemuda. Teruslah bergaul dengan erat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bawalah kehidupan kita di hadapannya dengan penuh kerendahan. Teruslah berdoa kepada Tuhan, berserulah kepadanya, mohonkanlah petunjuk darinya yang adalah sumber segala-galanya, karena kita hanyalah pendatang di atas bumi ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Saat ini kita akan menyatakan syukur lewat persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat satu kidung pujian yang berkata, "Hai seluruh umat Tuhan." Marilah kita persatukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Hormat dan kemuliaan dipersembahkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Penyertaan yang sempurna kami rasakan di tengah-tengah persekutuan beribadah. Sebagai Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Sion Rambunan dan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sion Rambunan, keterbatasan untuk tidak bertemu secara langsung tidak mengurangi syukur kami, karena kami percaya kami dipertemukan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Firman-Mu mengingatkan kami untuk berusaha merendahkan diri, mendengar kehendak-Mu melalui orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, papa, mama, pembina-pembina kami, dalam segala perintah, didikan, dan latihan yang diberikan bagi kami. Sehingga kami berdoa, berkati orang tua kami, berikan selalu hikmat dan kebijaksanaan, tetapi juga terlebih khusus kakak-kakak pembina, Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sion Rambunan, Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Sion Rambunan, serta badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Rambunan, seluruh pelayan khusus yang bertanggung jawab atas pertumbuhan iman pemuda-pemudi, tetapi juga remaja di Jemaat Gemim Sion Rambunan. Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk pergumulan global negara-negara, yakni menghadapi virus corona. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kepala negara untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini, terlebih khusus untuk negara kami, Republik Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, kementerian-kementerian Polri dan TNI, gubernur dan wakil gubernur, Bapak Bupati dan wakil bupati, Bapak Camat, hukum tua di desa kami, Bapak Reliani Montolalu, dan Ibu Fili Buwungan Sangkai. Kiranya Engkau berikan hikmat bagi mereka, sehingga mampu membawa kami rakyat, masyarakat keluar dari pergumulan ini, keluar sebagai pemenang di dalam Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas bumi ciptaan-Mu.
dan juga kami, umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Kiranya Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, saya mengajak kita berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita angkat lagu yang berkata Karya Terbesar. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang sudah mendengar ibadah ini. Pemuda-pemudi, remaja Jemaat Gembala Mision Rambunan, pembina-pembina, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Bersyukurlah kita yang tetap boleh beribadah dalam situasi dan kondisi apapun. Disampaikan terima kasih kepada Kadim Penatua Rojen Lek B MPD. Tuhan memberkati, dan disampaikan terima kasih juga kepada kita semua yang telah mengikuti ibadah. Tuhan senantiasa memampukan kita dan menolong kita semua.
Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay home, pakai masker dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.